Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi lam yalid wa lam yulad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu Allah ta'ala lil alamin basyiran wa nazira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tentunya kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrah dan iradatnya siang hari ini sejenak kita tinggalkan pekerjaan kita. Siang hari ini sejenak kita hentikan perjalanan kita untuk kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Demikian pula salawat salam tentunya tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau di akhirat kelak memudahkan kita mencapai syafaatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita masih berada pada nuansa bulan Zulhijjah, Jumat ketiga di bulan Zulhijjah. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah ini ada banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang bukan hanya terjadi kepada Rasulullah, tetapi juga terjadi kepada nabi dan rasul-rasul terdahulu. Salah satu peristiwa monumental yang tercatat dalam sejarah yang terjadi pada bulan Zulhijjah ini, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir, yang masyhur kita kenal dengan haji wada atau haji terakhir, haji perpisahan. Dalam riwayat disebutkan selesai asar pada tanggal 9 Zulhijjah, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dan menyampaikan surah yang terdapat dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang mayoritas ulama kita meyakini bahwa ayat ini adalah merupakan ayat yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah malaikat Jibril menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah,
Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, setelah ini saya tidak akan pernah lagi datang mengantarkan wahyu kepadamu. Sampaikan salam saya kepada sahabatmu ketika engkau tiba di Madinah." Dan ketika Rasulullah tiba di Madinah selesai melaksanakan haji wada, Rasulullah mengumpulkan sahabatnya dan dibacakan ayat ini, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan saya telah meridhai Islam sebagai agamamu. Sahabat yang merasakan bagaimana beratnya perjuangan bersama Rasulullah kurang lebih 20 tahun. Tentu ayat ini memiliki makna tersendiri bagi mereka. Begitu banyak penderitaan, tantangan, rintangan yang mereka lalui dalam rangka memperjuangkan agama Islam. Bahkan tidak sedikit di kalangan para sahabat yang harus syahid dalam rangka perjuangan mereka bersama Rasulullah. Tiba-tiba mendapatkan kabar begitu menggembirakan dari Rasulullah bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam. Sehingga di kalangan para sahabat begitu bergembira, berjabat tangan saling memberi selamat. Ada yang berpelukan, bermacam-macam cara sahabat menyampaikan, mengekspresikan rasa kebahagiaan dan kegembiraan yang mereka rasakan. Tetapi di balik kegembiraan para sahabat-sahabat yang lain, ternyata Abu Bakar bersama dengan Umar bin Khattab pergi meninggalkan sahabat-sahabat yang sedang bergembira. Melihat kondisi ini, sahabat yang lain merasa heran, ada apa dengan Abu Bakar? Ada apa dengan Umar? Lalu sebahagian sahabat menyusul Abu Bakar, ingin tahu apa yang terjadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata sahabat menemui Abu Bakar sedang menangis di rumahnya, sedang bersedih. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, ada apa gerangan yang terjadi? Bukankah kami hari ini harusnya berbahagia? Bukankah Allah telah menyempurnakan apa yang selama ini kita perjuangkan?" Lalu Abu Bakar menyampaikan, "Tahukah kalian, saya memahami bahwa di balik makna dari ayat ini ada pesan yang tersembunyi yang saya pahami dari sini. Turunnya ayat ini menggambarkan bahwa Rasulullah tidak lama lagi bersama dengan kita. Ini memberikan isyarat bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Tahukah kalian, dengan turunnya ayat ini menggambarkan bahwa segala sesuatu ketika sudah mencapai puncak, maka tidaklah puncak itu akan mengalami perubahan kecuali semakin menurun. Bahwa setelah sepeninggal Rasulullah akan terjadi banyak fitnah, akan terjadi banyak perselisihan di antara kita, di antara kalian, di antara umat yang akan datang. Karena itu, patutkah hari ini kita bergembira mendengar pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq ini, sahabat yang tadinya berbahagia, bergembira, diliputi rasa sedih. Walaupun masih timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah betul yang disampaikan oleh Abu Bakar ini? Bukankah Rasulullah belum menyampaikan hal ini kepada kita? Lalu sahabat kembali menemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, baru saja kami menemui sahabat kami Abu Bakar. Beliau sedang bersedih dan beliau menjelaskan seperti ini kepada kami. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah apa yang beliau dengar dari Abu Bakar As-Siddiq." Mendengar pertanyaan dari sahabat-sahabat mereka, Rasulullah sejenak terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan, "Benar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Setelah sahabat mendengar langsung dari Rasulullah, kondisi yang tadinya berbahagia, kondisi yang tadinya bergembira, berubah menjadi hening, berubah menjadi suasana sedih, suasana tangis pecah di antara kalangan para sahabat. Mereka berpelukan, mereka membayangkan bagaimana sakitnya akan berpisah dengan orang-orang yang sangat mereka cintai. Bahkan mereka lebih mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabatnya. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, saya tidak tahu, barangkali tidak lama lagi Allah akan memanggil saya. Karena itu saya sampaikan kepada kalian, sekiranya ada yang pernah saya sakiti, silahkan mengambil kisas dari saya. Kalau sekiranya ada hak-hak kalian yang belum saya tunaikan, maka sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada kalian hari ini untuk mengambil kisas dari saya. Tetapi tidak satupun sahabat yang berani mengangkat kepala, apalagi berbicara di hadapan Rasulullah. Mereka hanya bersedih. Berulang-ulang Rasulullah menyampaikan hal itu. Tiba-tiba muncul seorang sahabat yang bernama Uqasyah. Lalu beliau berdiri, ya Rasulullah, sebenarnya saya berat untuk menyampaikan ini, tetapi Tuhan berkali-kali menyampaikan, meminta kisas. Maka hari ini saya akan sampaikan, ya Rasulullah, saya akan meminta kisas kepada Tuhan. Sahabat yang tadinya tunduk bersedih, muncul rasa emosi dalam hatinya. Manusia macam apa Uqasyah ini? Dalam kondisi seperti ini mereka masih berani meminta kisas kepada Rasulullah. Lalu tampillah Abu Bakar As-Siddiq, tampillah Umar, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, ya Rasulullah, kalaupun kisah ini harus terjadi, biarkan saya menggantikan Tuhan. Saya menggantikan, ya Rasulullah. Saya rela menjalani kisah ini. Tetapi Rasulullah menyatakan kepada sahabatnya, wahai Abu Bakar, Umar, duduklah. Allah tahu bagaimana kedudukan saya. Dan Rasulullah mempersilahkan kembali kepada Uqasyah, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Lalu Uqasyah menceritakan, ya Rasulullah, pada suatu peperangan, ketika engkau mencambuk kudamu, saya berada di belakangmu, dan ternyata cambukmu itu mengenai punggung saya. Hari ini saya menuntut, ya Rasulullah, saya ingin mencambuk punggungmu sebagaimana engkau telah mencambuk punggung saya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, ambilkan cambuk itu. Bilal mengatakan, alangkah celakanya saya hidup di dunia ini. Kenapa saya harus menyaksikan peristiwa menyedihkan ini? Lalu Bilal bin Rabah mengambil cambuk Rasulullah. Kembali Uqasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk kudamu pada saat itu, baju saya tersingkap. Engkau memukul punggung saya dalam keadaan tidak menggunakan pemakai baju. Saya minta kepada engkau buka bajumu. Saya ingin membalas, saya ingin mengkisas dalam keadaan bajumu juga tersingkap. Lalu Rasulullah membuka bajunya, mempersilahkan, silahkan wahai Uqasyah, lakukan sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan kepadamu. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Uqasyah langsung melemparkan cambuknya, lalu dia memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, mana ada manusia di muka bumi ini yang begitu tega mencambuk dirimu. Saya mau lakukan ini, sesungguhnya kau tidak pernah mencambuk saya, Rasulullah, tapi saya ingin menempelkan kulit saya dengan kulitmu yang mulia. Mohon mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini menyebabkan kulit saya tidak tersentuh oleh api neraka. Yang tadinya sahabat bersedih, bercampur emosi terhadap Uqasyah, bertakbir, bergemuruh, semakin sedih
sahabat-sahabat menyaksikan peristiwa itu. Lalu Rasulullah mengatakan, saksikanlah olehmu Ukasha termasuk orang-orang yang tidak akan disentuh kulitnya dengan api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apa pelajaran penting yang bisa kita maknai dari sini? Bahwa betul kita tidak seberuntung dengan Ukasha bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bahwa betul kita tidak seberuntung dengan sahabat-sahabat yang bisa berjabat tangan dengan Rasulullah. Ukasha bisa memeluk Rasulullah. Tetapi ada jaminan dari Rasulullah. Tuba, summa tuba, kata Rasulullah, beruntunglah. Sangat beruntunglah. Berkali-kali Rasulullah mengatakan, 3 kali Rasulullah mengatakan beruntunglah. 5 lam yarani wa yu'minu bi. Orang-orang yang tidak pernah melihat saya, tetapi mereka mengimani saya, mereka mencintai saya. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah, tentu dengan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita. Kemudian mana penting yang bisa kita petik dari sini, bahwa Rasulullah saja adalah orang yang maksum, orang yang sudah dijamin oleh Allah akan masuk surga. Begitu khawatirnya Rasulullah, tidak berani menjamin dirinya bahwa dia akan selamat dari siksa api neraka ketika masih ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Karena itu, melalui momentum bulan Zulhijjah ini, patut kiranya menjadi renungan bagi kita di bulan terakhir yang sebentar lagi kita akan melakukan pergantian tahun, mengalami pergantian tahun Hijriah. Untuk kita jadikan renungan dalam diri kita. Berapa banyak hak-hak Allah yang selama ini kita tunaikan. Berapa banyak hak-hak sesama manusia yang mungkin selama ini kita ambil secara zalim. Kita ambil dengan cara yang tidak benar. Kita peroleh dengan cara yang tidak halal. Yang sesungguhnya ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. La yajma'u al-insani al-khaufaini wal amnain. Tidak akan menyatu dalam diri manusia, kata Rasulullah, 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Apa makna hadis ini? Bahwa orang ketika di dunia takut kepada Allah, sehingga rasa takut inilah yang membuat dia tidak berani mengambil hak orang lain, maka di akhirat kelak mereka tidak akan mengalami rasa takut ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang ketika di dunia tidak ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah, sehingga mereka berani mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak halal, maka di akhirat kelak golongan orang-orang ini pasti akan mengalami rasa takut yang luar biasa ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah zalik, summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani